Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Surahman, NIM 2017-521343, kelas C172, akan mempresentasikan ekonomi politik kebijakan perdagangan bab 9 organisasi. Yang pertama, pendahuluan kasus perdagangan bebas. Yang ketiga, argumen kesejahteraan nasional terhadap perdagangan bebas. Keempat, distribusi pendapatan kebijakan perdagangan. Kelima, negosiasi internasional dan kebijakan perdagangan. Keenam, ringkasan. Dan terakhir 7, membuktikan bahwa tarif optimal adalah positif. Langsung saja. Pengantar, perdagangan bebas memaksimalkan kesejahteraan nasional, tetap memang demikian terkait dengan efek distribusi pendapatan. Pengantar, alasan apa yang ada agar pemerintah tidak melakukan mengganggu perdagangan. Ada 3 argumen yang mendukung perdagangan bebas. 1. Perdagangan bebas dan efisiensi. 2. Skala ekonomi dalam produksi. Argumen politik. Kasus untuk perdagangan bebas dan efisiensi. Argumen efisiensi perdagangan bebas didasarkan pada menghasilkan bahwa dalam kasus negara kecil, perdagangan bebas adalah kebijakan terbaik. Tarif penyebab berargumen berisi bagi pemindahan dari keseimbangan tarif kepada perdagang bebas, menghilangkan kerugian efisiensi, menghilangkan kesejahteraan nasional. Kasus untuk perdagangan bebas. Lanjut, kasus perdagangan bebas 2. Pertama, Brazil pada tahun 1966 9,5, Turki 1978 5,4, Filipina 1978 5,4, United States 1983 0,26. Kasus untuk perdagangan bebas. Keuntungan berbahan dari perdagangan bebas pasar yang dilindungi negara-negara kecil tidak memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Contoh, dalam industri otomotif, perakitan skala yang efisiensi harus membuat minimum 8.000 mobil per tahun. Kasus untuk perdagangan bebas. Argumen politik untuk perdagangan bebas. Komitmen politik untuk perdagangan bebas. Bagus ide dalam praktik kebijakan perdagangan. Dalam praktiknya didominasi oleh politik pentingnya pada kepentingan nasional, biaya dan manfaat. Argumen kesejahteraan nasional melawan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan aktivis terkadang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Ada 2 argumen otoritas yang menentang kebijakan perdagangan bebas. 1. Ketentuan argumen perdagangan untuk tarif. 2. Kegagalan pasar domestik. Argumen kesejahteraan nasional melawan perdagangan bebas. 1. Tarif optimal. Tarif yang memaksimalkan kesejahteraan nasional itu selalu positif, tetap kurang dari tingkat penghalang. Itu akan menghilangkan semua impor. 3. Ini nol untuk negara kecil karena tidak dapat mengaruhi ketentuan perdagangan. Argumen kesejahteraan nasional melawan perdagangan bebas. Argumen kegagalan pasar domestik terhadap perdagangan bebas. Surplus produsen dan konsumen tidak dapat mengukur biaya dan manfaat sosial. Surplus konsumen dan produsen mengabaikan domestik. Kegagalan pasar seperti pengangguran atau pengangguran terselubung. 2. Pelahan teknologi industri yang baru atau sangat inovatif. 3. Eksternal lingkungan. Distribusi pendapatan kebijakan perdagangan. 1. Dalam praktiknya, kebijakan perdagangan didominasi oleh pendapatan pertimbangan distribusi. Keinginan individu menjadi kurang lebih tidak sempurna tercermin dalam tujuan pemerintah. Ada model di mana pemerintah berusaha memaksimalkan kesuksesan politik
Konsil memiliki ilmuwan politik pendapatan bahwa kebijakan ditentukan oleh kesaingan di antara partai politik yang mencoba menarik suara sebanyak mungkin. Negosiasi internasional dan kebijakan perdagangan. Integrasi internasional telah meningkat dari pertengahan 1930-an sampai sekitar 1980 karena Amerika Serikat dan Amerika negara maju lainnya secara tahap menghapus tarif dan hambatan non-tarif untuk berdagang. Nah, ini grafiknya negosiasi internasional kebijakan perdagangan. Lanjut, perdagangan nasional dan kebijakan perdagangan. Pada tabel 9 tiap negara memiliki setiap strategi dominan perlindungan. Meskipun setiap negara akan tertindak secara individual lebih bijak dengan perlindungan, mereka berdua akan lebih baik jika keduanya memilih perdagangan bebas. Dalam teori permainan situasi terkenal sebagai tahanan lemah, Jepang dan Amerika dapat membuat perjanjian yang singkat untuk mempertahankan perdagangan bebas. Negosiasi internasional dan kebijakan perdagangan. Apakah perjanjian perdagangan referensiasi baik? Itu tergantung pada apakah itu mengarah pada penciptaan perdagangan atau pengalihan perdagangan. Penciptaan perdagangan terjadi ketika pembentukan perjanjian perdagangan referensiasi mengarah pada penggantian produk dalam negatif berbiaya tinggi dengan impor biaya rendah dari anggota lain. Terakhir, ringkasan negosiasi internasional membantu mengurangi tarif masuk negara industri dan menghindari perang dagang. GATS adalah lembaga sentral internasional sistem perdagangan perjanjian GATS seluruh dunia terbaru juga tetapkan sebuah organisasi baru di WTO. 3 jenis perjanjian perdagangan referensi adalah izinkan bahwa WTO area perdagangan bebas serikat ASEAN kerja dan pasar bersama. Perjanjian perdagangan referensial bisa baik atau buruk tergantung pada besarnya penciptaan perdagangan efek pengalihan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.